Oke, Yudas Iskariot. Shalom, selamat pagi. Mau masuk Kak? Aku bentar mau nemenin mamaku. Kak Natali. Iya. Oke. Bang Yudas, Kristen, Bang? Kristen ya? Alhamdulillah Kristen. Alhamdulillah Kristen katanya ya. Ya, aku sih alhamdulillah ya bisa diskusi dengan teman Kristen ya. Soalnya memang di mana-mana agak langka juga gitu ya. Oke, gimana Bang? Kita mau diskusi apa ini? Ini temanya Oten tidak percaya Bible, bener nggak sih Oten nggak percaya Bible? Iya nggak benar lah. Nggak bener ya, tapi percaya ya. Iya kan dasar iman kami ya Bible. Oh, dasar iman dari Bible. Oke. Kalau dasar imannya dari Bible, dasar iman itu pastikan menyembah Tuhan, ya kan? Ini Tuhannya siapa yang disembah? Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus itu dari mana kalau dari Bible? Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya Sang Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Sang Putra itu kan adalah Firman di Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya ada dua oknum di sana. Ada dua. Ada dua oknum. Nah, Sang Firman di Yohanes 1 ayat 3, Sang Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Berarti dan Yesus berkata juga sebagai Sang Firman, aku dan Bapa adalah satu. Roh Kudus keluar dari Bapa, artinya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu dalam esensi atau hakikat. Nah, ketika menyembah Bapa, yang menyembah Firman dan Rohnya juga karena satu. Oh, tadi katanya dua oknum, terus habis itu tiba-tiba aku dan Bapak adalah satu. Ini maksudnya satu apa, Bang? Satu esensi, satu hakikat. Oh, jadi maksudnya dua-duanya ini Tuhan gitu ya? Lah iya yang bagaimana mungkin Firman Allah itu hakikatnya bukan Allah? Oke, berarti Bagaimana mungkin roh Allah hakikatnya bukan Allah? Contohnya seperti kakak punya roh nih dalam diri kakak. Apakah roh kakak itu bukan hakikatnya bukan manusia? kalau roh ya, roh saya di dalam tubuh manusia saya ada roh, tapi saya bukan Tuhan. Hakikatnya. Roh manusia hakikatnya manusia bukan? Loh, manusia itu kan terdiri dari roh, terdiri dari tubuh, kan gitu. Hakikatnya kan manusia, terdiri dari apa? Ada roh, ada tubuh, kan gitu, Bang. Iya betul. Nah, makanya Kalau manusia udah nggak ada rohnya ya udah jadi mayat. Iya, yang aku tanya roh manusia hakikatnya pasti manusia tuh. Ini abang jadi maksudnya gimana bang? Kan tadi ada Bapa, terus ada Yesus ya. Yesus ini sama Bapa ini katanya dua-duanya Tuhan atau dua-duanya bukan Tuhan? Katanya hakikatnya, esensinya. Ini maksudnya apa? Apakah Yesus punya roh, Bapa punya roh? Ada dua roh atau satu roh? Antara roh Bapa dan roh Yesus? Yesus itu kan statusnya sebagai anak Allah atau firman Allah. Firman Allah kan ada di dalam diri Sang Bapa. Nah, sesuatu yang ada di dalam diri Allah, hakikatnya pasti Allah. Gitu. Nah, roh Allah yang ada di dalam diri Allah, hakikatnya pasti Allah. Makanya tadi saya kasih analogi manusia. Manusia kan tubuh, jiwa dan roh. Apakah sebentar bang. Kalau ke manusia, Yesus aja kan juga manusia. Nanti bingung lagi dong. Yesus kan udah manusia. Nanti kita ke manusia lagi, mau dinyamain gimana gitu. Kan roh kita tetap di tubuh kita. Ya tadi kan saya bilang sebagai statusnya sebagai anak Allah atau firman Allah. Jadi Yesus ini apa? Allah dan manusia, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Oh, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia ya. Aku tapi bingung bang, yang tadi kan abang bilang nih Firman bersama-sama dengan Bapa itu ada dua oknum. Tapi Firman itu kan adalah Yesus ya kan, sang anak kan. Tapi ya, abang juga mengatakan abang juga mengatakan kan seperti yang di ini ya, apa di Bible itu ya, aku dan Bapa adalah satu itu. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Ini maksudnya satunya ini Yesus adalah Bapa itu sendiri atau bagaimana bang? Atau satu dalam hal apa maksudnya? Satu dalam hal hakikat atau esensi. Ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu pasti tidak merujuk pada kemanusiaannya, tapi pada statusnya sebagai Sang Firman itu yang satu dengan Bapa. Artinya Sang Bapa itu tidak pernah terpisah dari Yesus.
sebagai sang firman. Sang Bapa tidak pernah terpisah dari firman-Nya. Jadi ketika firman itu keluar dari Bapa dan mengambil rupa manusia, firman itu tetap berada dalam Bapa atau satu dengan Bapa. Gitu. Dan tetap di dalam Yesus juga gitu ya maksudnya. Kenapa? Dan tetap bersama-sama dengan Yesus terus gitu maksudnya ya, nggak pernah berpisah ya. Firman tidak pernah terpisah dari Bapa. Yesus Ya. sebagai sang firman. Yesus tidak sebagai pernah sang terpisah firman dari tidak. Bapa. Oke, Yesus Tidak pernah sebagai terpisah sang dari firman Bapa. tidak pernah terpisah dari Bapa. Jadi Yesus Ya. selalu bersama Bapa. Gini Bang. Ya, Oke, kan kita tahu nih Bang, Yesus itu kan tadi Abang juga udah jelasin dari awal bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ada ketuhanannya, ada kemanusiaannya. Nah, di saat Yesus itu menunjukkan hal-hal kemanusiaan, apakah di situ ketuhanannya pergi atau tetap bersama-sama di dalam Yesus? tetap Tetap ya. Oke, berarti di saat Yesus ketakutan, Bapa pun di dalam tubuh Yesus ketakutan? enggak. Oh enggak, kemana terus ketuhanannya? Keilahiannya enggak pernah merasa takut. Itu kan kemanusiaan yang ditonjolkan. Makanya kan dalam Filipi 2 itu dikatakan dia yang dalam rupa Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, arti kata mengosongkan diri itu artinya sang Allah itu menahan diri atau menyembunyikan keilahiannya, tidak menggunakan atribut-atribut Allahnya gitu. Oh, menyembunyikan. Ya, Jadi waktu dia ketakutan, ketuhanannya sembunyi gitu ya? Iya, artinya dia Yesus itu sedang menonjolkan kemanusiaan. Tapi ketika dia berkata kepada angin ribut itu untuk tenang, lalu angin itu taat kepadanya, itu keilahian. Ketika dia berkata kepada Lazarus untuk bangkit dengan perkataannya, itu keilahian. Itu bisa dibedakannya dari mana Bang? Abang kok bisa menafsirkan ini di saat dia ketakutan itu sedang kemanusiaannya, sedangkan keilahiannya disembunyikan. Tapi sedangkan saat dia itu bermujizat atau menyuruh angin ribut itu tenang, itu keilahiannya yang lagi ditonjolkan. Ini apakah ada datanya Bang, di mana keilahian itu disembunyikan, keilahian itu ditampakkan gitu, ada datanya nggak Bang? Dari mana itu? Itu dari fenomena-fenomena Alkitab sendiri yang disampaikan dalam teks-teks Alkitab. Ketika Yesus lapar, terus Yesus tidur, Yesus mati, itu pasti kemanusiaan. Karena Allah nggak mungkin lapar, Allah nggak mungkin mati, Allah nggak mungkin tidur, Allah Iya, nggak Bang. butuh makan. Abang kan tapi kan bisa membedakan itu gitu ya Bang ya. Kalau data-data saya tahu ya kan, kayak Abang bilang sendiri di Bible ada Yesus tidur, Yesus lapar gitu kan, Yesus takut, Yesus berdoa gitu. Tapi Abang bisa memilih, oh ini Yesus lagi kemanusiaannya nih, ini ketuhanannya lagi disembunyikan. Itu dapat data dari mana Tuhan itu bisa disembunyikan gitu? Bukan disembunyikan, maksudnya Yesus itu kan Allah yang mengambil rupa manusia. Dalam Filipi 2 itu dikatakan, Yohanes 1 ayat 14, firman Allah yang menjadikan segala sesuatu itu mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia. Dalam Filipi 2 juga dikatakan dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, artinya kami memahami bahwa sang Allah itu, karena Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah, artinya dia menambahkan kodrat manusia. Nah, kata mengosongkan diri itu kami pahami bahwa dia menahan dirinya untuk tidak menggunakan atribut-atributnya sebagai Allah. Contohnya Allah itu maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Dia kan karena sang firman itu terbatas dalam terkungkung dalam kemanusiaan itu, dia menahan diri untuk tidak menggunakan atribut itu. Nah, fenomena itu kan kita bisa temukan di dalam Alkitab sendiri. Nah, ketika kita menemukan Yesus itu lapar, Yesus itu tidur, Yesus itu kelelahan ketika berjalan, itu kemanusiaan, pasti kemanusiaan, karena Allah tidak mungkin merasakan hal-hal kelemahan manusia seperti itu. Tapi tadi katanya kan tapi ketika dia berkata kepada angin ribut atau dia menciptakan mata baru pada seorang buta yang sejak lahir, nah itu kealahan. Ketika dia membangkitkan orang mati, itu kealahan. Tapi ketika Yesus berkata aku ada sebelum Abraham, itu kealahan. Gak ada manusia yang ada sebelum manusia sebelumnya, atau manusia yang ada sebelum dunia ada, itu gak ada. No, Salomo Bang. Abang lupa Salomo sebelum dunia ada, malah Salomo udah ada. Gak pernah Salomo berkata seperti itu. Tuh, di Amsal 8:23. 8:22. Gak pernah. Amsal 8:23 gimana sih Bang?
Itu bukan Salomo nggak berbicara tentang dirinya sendiri, itu tentang hikmat Allah. Kalau Anda baca dari ayat satunya, itu berbicara tentang hikmat Allah. Nggak tentang dirinya sendiri gimana, Bang? Nggak pernah, nggak ada satupun manusia di dalam Alkitab yang pernah berkata aku ada sebelum dunia, dan nggak pernah. Nah, itu Salomo Selain kok. Yesus, tidak pernah. Loh, tidak pernah, itu Salomo sendiri, Salomo yang nulis, Salomo sendiri yang ngomong. Ya berarti kakak bacanya kurang lengkap. Coba kakak baca dari ayat 1. Coba baca dari ayat 1. Aku udah baca. Salomo Bang. berbicara tentang apa? Itu tentang hikmat Allah. Iya, tentang hikmat. Isinya apa? Tentang hikmatnya di situ. Bukan tentang Bang. Salomo. Apakah Salomo itu hikmat Allah? Bukan. Loh, Sejak kapan itu- Salomo disebut hikmat Allah? abang jangan marah-marah dulu dong. Kita lihat data ya, lihat data. Ya, silakan. Ini kita lihat data ya. Amsal 8:23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Ini aku dibentuk ya. Kita lihat ini sebenarnya siapa sih? Ternyata kita lihat di sini juga ya. Nih, kita lihat nih. Nih, ini Salomo. Penulisnya Salomo ini. Salomo. Ini Salomo, Bang. Kok abang bilang bukan Salomo, gimana sih, Bang? Dan dia menulis apa? Aku. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Ini Salomo yang nulis, Salomo yang ngomong. Coba baca ayat 1. Ya baca aja nih. Nih ya, aku lihat ya. Ayat 1. Aduh, kita langsung ke pertama ya. Abang, nih. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya? Nih, kita jadi bahas Salomo deh. Kok miring-miring? Ini siapa nih, Bang Dewi Nata? Miring-miring. Udah Nih. ngumpulin data perbandingan. Yang itu tuh. Nih, ini kalau satu nih, udah aku tampilin ya. Nah, walaupun saya tampilkan dari pertama ataupun satu sekop, satu perikop, Udah. kita mau baca pun juga tetap aja, Bang. Yang namanya tadi di Amsal 8:23 itu sudah ada sebelum bumi ada. Itu Salomo. Salomo, Bang. Salomo kan? Iya. Ayat Nah, 1 jadi itu kalau- bicara tentang apa? Hikmat kok, bukan Salomo. Aku tanda tangan aja. Terus aku di sini siapa? Terus aku di sini siapa? Itu tentang hikmat. Itu digambar. Mana berbakalah hikmat dibentuk. Oh iya. Aduh Bang, udah lah Bang. Ya udah Bang, itu silakan penafsiran Abang ya. Kita skip dulu ya, karena kan tadi kita jangan lari-lari ya. Oke, boleh ya Bang ya. Saya hargai aja deh ini penjelasan Abang. Kalau Abang di situ bilang hikmat, ya sudah silakan ya Bang ya. Kita fokus aja biar nggak lari-lari ke pembahasan. Bisa Bang? Kita sambung Ya, lagi. silakan. Oke, tadi Abang mengatakan juga nih, Yesus itu tidak terpisah dengan Sang Bapa. Nah, kalau Yesus tidak terpisah dengan Sang Bapa, tapi di situ Abang sendiri dengan berani-beraninya memilah-milah mana di saat Yesus itu kemanusiaannya yang ditonjolkan, ilahiannya yang ditonjolkan. Sedangkan gimana gitu? Saat Yesus ini ketakutan, keilahiannya kemana? Saat Yesus berdoa, keilahiannya kemana? Bang Winata, noise ya, aku mute dulu ya. Oke. Gimana Bang? Saya itu Oh bukan ya? Siapa noise? Bang Yudas silakan Bang Yudas. Ya, keilahiannya ada apa satu dengan kemanusiaan tapi tidak tercampur. Ya, Tidak artinya tercampur. ya kami membedakan antara keilahian dengan kemanusiaan. Nah, ketika Yesus itu lemah, takut itu segala macam, itu kan kemanusiaan yang ditonjolkan. Itu bukan keilahian. Saat dia menonjolkan keilahiannya tetap di situ. Iya. Oh, berarti Nggak pernah keilahian terpisah. nggak pernah terpisah. Berarti tetap bersama-sama dengan Yesus yang ketakutan ya. Ya, Yesus itu hanya satu pribadi sebetulnya. Iya, berarti tetap bersama-sama dengan Yesus ketakutan ya. Saat Yesus berdoa pun, ketuhanannya pun juga tetap ikut bersama-sama berdoa. Bagaimana Bang, betul? Hmm? Iya.
Atau gini Bang Yudas, tadi kan ketika tadi menonjolkan faktor keilahian atau kemanusiaan, itu yang lebih berperan itu siapa? Yesus atau Allah itu sendiri ya Bang? Maksudnya? Iya, ketika tadi menonjolkan sifat kemanusiaan atau kemudian sifat keilahian, itu yang paling berperan, yang memegang kendali penuh itu Yesus atau Allah itu sendiri? Ya Sang Firman lah. Ya, yang saya tanyakan kan bukan Sang Firman, Ya Sang Firman Allah kan itu Allah. sendiri. Yang saya tanyakan, ketika Anda mengatakan Sang Firman itu adalah Allah, ketika Anda mengatakan Firman menjadi daging, apakah Allah pernah menjadi daging? Ya Sang Firman kan Ketika adalah Sang Allah, Firman kan, menjadi satu-satu. manusia, apakah Allah menjadi manusia? Iya, tadi kan abang kan bilang, adalah Allah. tadi abang kan bilang bapak menjelma kan begitu ya tadi ya. Kalau menjelma berarti bapaknya udah nggak ada dong. Saya nggak pernah bilang Bapak menjelma, saya bilang Firman. Oh, Firman yang Allah. menjelma. Iya Firman kan. Yohanes Oh, 1 ayat Firman yang 14. menjelma. Sedangkan Firman itu adalah Allah gitu. Tadi kan gitu di Yohanes 1. Iya betul. Ya, berarti yang menjelma Allah kan? Kalau Firman adalah Allah. Ya, betul. Betul. Ya, Allah yang menjelma. Betul, Di saat sesuatu sudah menjelma menjadi manusia, maka Allah itu sudah tidak ada lagi, sudah kosong. Bahkan di Filipi 2 aja tadi Anda bilang dia mengosongkan dirinya. Berarti dia mengosongkan kealahannya. Enggak. Gimana? Enggak. Saya Enggak, kami jadi enggak pernah kosong. punya pemahaman seperti itu. Ya, coba Ya, dipahami. jadi ketika Gimana? Sang Coba dipahami. Firman menjelma jadi manusia, dia tidak kehilangan kodrat ilahinya sama sekali, tidak. Karena Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Jadi maksudnya adalah dia menambahkan kodrat manusia tanpa kehilangan kodrat Allah. Makanya tadi saya katakan dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tuh. Paham? Terus maksudnya mengosongkan itu apa Bang? Yang kosong apa? Menahan diri untuk tidak menggunakan atribut-atributnya sebagai Allah. Makanya Yesus itu sering sekali menonjolkan kemanusiaan daripada keilahian. Ya, itu. Bang, ini saya lagi nggak nanyain yang nonjolin sekarang Bang. Saya nanyain tolong perjelas ya kan di Filipi 2 yang tadi Abang bawa ya kan. Nah di Filipi 2:7 itu kan jelas tuh. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah ini mengosongkan dirinya. Ini maksudnya mengosongkan dirinya bagaimana? Karena dia kan mengambil rupa hamba. Mengosongkan ini yang kosong apa Bang? Apakah keilahian, kealahan, kebapaan yang di surga itu kosong? Kemudian dia menjadi hamba? Tadi sih udah jelasin kayaknya. Mengosongkan diri itu maknanya dia merendahkan diri. Dia tidak menggunakan hak-haknya sebagai Allah gitu loh. Menjemunyikan keilahiannya itu Yesus. Makanya seringkali Yesus itu lebih menonjolkan kemanusiaan daripada keilahian, tapi di suatu waktu dia menonjolkan keilahian gitu loh. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Jadi kami tidak punya pemahaman bahwa Allah itu berhenti menjadi Allah. Dia merubah kodratnya yang ilahi itu lalu menjadi sepenuhnya manusia. Kami nggak punya pemahaman seperti itu. Tapi secara tekstual kan menjadi sama Bang dengan manusia. Ya betul, dalam kemanusiaannya dia sama dengan manusia, tapi dia tidak pernah kehilangan kodrat Allahnya. Yesus itu tetap maha kuasa, tetap maha tahu, tetap maha hadir sebagai Sang Firman. Gak bisa Allah berhenti menjadi Allah. Kami tidak punya pemahaman begitu. Oke Bang, gini saya tampilin datanya ya, biar aku lebih paham ya Bang ya. Oke, kalau di sini Abang kan tadi bilang mengosongkan itu kan maksudnya kayak kekuasaannya, apanya gitu ya Bang ya tadi ya. Yang dia sehingga menjadi manusia gitu. Bang, tapi di sini saya mau tanya nih, ini yang mengosongkan diri ini kan Bapa. Ya kan? Bukan, Firman. Tapi tetap Firman. tadi katanya Firman itu adalah Bapa. Gimana sih? Saya nggak bilang Firman itu adalah Bapa. Firman Kan di itu Yohanes adalah Allah. 1:1 kan Firman itu adalah Allah. Emang Allah bukan Bapa? Loh, Bapa adalah Allah, tapi Firman itu bukan Bapa. Saya salah. Abang bilang gini Bang. Kayaknya harus dicatat nih ya memang ya. Aku biasanya debat nggak pernah nyatet sih. Ini aku catat nih. Abang tadi bilang Firman adalah Allah. Allah. Ya kan? Terus Bukan Firman Allah. adalah Bapa ya. Terus Allah itu Bapa bukan?
Bapa adalah Allah, betul. Nah. Firman adalah Allah, betul. Roh Kudus Firman adalah Allah, betul. Allah Tapi adalah Firman bukan Bapa. Firman bukan Roh Kudus bukan Bapa. loh. Lo kan dari teksnya aja kita tahu nih Kak. Yohanes 1 ayat 1, Firman pada mulanya adalah adalah Allah. Firman. Firman itu Bapa bersama-sama adalah dengan Allah. Iya. Kalau dalam bahasa aslinya itu adalah hologos, sang Firman. Sang Firman itu merujuk pada pribadi atau oknum. Bersama-sama, kata bersama-sama itu sudah pasti merujuk ada dua oknum di sana atau dua pribadi di sana. Abang, bentar bang. Abang kalau jelasin jangan panik gitu. Saya tanya, ya. Ini pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Oke, abang berkata Firman adalah Allah. Berarti Firman sama dengan Allah. Ya itu merujuk pada hakikat. Firman itu hakikatnya Allah atau sah. Firman adalah Allah. Betul? Betul. Betul. Saya tanya, Bapa apakah Allah? Bapak Allah, betul. Oke, kalau Bapa Allah, berarti di sini sama aja kan? Firman itu adalah Bapa. Sulitnya di mana? Enggak dong. Ketika kakak bertanya, apakah Bapak itu adalah Allah? Itu kan kakak sedang bertanya, apakah sang Bapak itu hakikatnya Allah? Betul. Apakah sang Firman itu hakikatnya Allah? Betul. Roh Kudus hakikatnya adalah Allah? Betul. Tapi Firman bukan Bapa, karena teks ini sudah jelas sekali. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama ini untuk membedakan Kak. Bahwa sang Firman dengan sang Bapa itu dua oknum yang berbeda. Dua dua. Firman dan Dua Bapa yang berbeda. ya, dua ya. Firman itu tadi, sang Firman itu siapa? Yang menjelma jadi manusia itu Yesus. Yang menjelma. Nah, Firman yang menjelma menjadi manusia yaitu Yesus. Firman yang menjelma ini siapa? Sebelum dia menjelma ini siapa? Ya sang putra, sang Firman. Loh, kok sang putra? Kan belum jadi putra, aku tanyanya. Kan saya tanya sebelum menjelma, Bang. Sebelum menjelma. Ya sang putra itu kata kiasan merujuk kepada sang Firman. Gitu. Jadi ketika menyebut kata Bapa, Putra dan Roh, Putra itu merujuk pada Firman Allah. Firmannya sang Bapa. Saya tanyanya sebelum menjelma loh, Bang. Sebelum sang Firman menjelma, berarti sang Firman ini siapa? Karena di sini kan ada, udah dia bersama-sama, terus dia pun juga adalah Allah juga. Ini kan gimana gitu loh, Bang? Apa ada dua Firman di situ? Apa gimana? Kok ada dua Firman sih? Enggak kan, soalnya yang Gini satunya aja. bersama-sama dihitung dua, terus habis itu disamain dengan Allah juga. Ya, Atau Firman gini, itu Bang adalah Yudas. Allah. Sebentar, Bang Yudas. Firman itu adalah Allah, itu merujuk pada hakikat Kak. Ya gimana Bang Salah? Jadi maksudnya Firman Ini loh, itu biar enak hakikatnya ganti aja adalah pakai kalimat Allah. matematika itu, Mbak. Artinya kalau kalimat matematika kan nggak ada yang ambigu kan, betul ya? Betul. Nah, coba ini Yohanes 1 ayat 1 itu pakai kalimat matematika, kemudian tadi yang pertama disebut sebagai A, yang kedua disebut sebagai B dulu. Kemudian Enggak. kita jadikan rumusnya. Jadi kita tidak bertengkar tadi. Karena apa? Ketika Enggak kita bisa. bertengkar tadi kan enggak semuanya ini tidak ada rumusnya, tidak ada rumus bakunya. Itu yang kemudian kita bertengkar di situ gitu. Kalau kita pakai rumus baku, kita bisa sepakat mendapatkan kesimpulan yang sama. Tapi kalau kemudian kita tidak ada rumus tadi kan, masing-masing itu pakai narasi bebas, kita tidak dapat titik temu sama sekali gitu. Setuju nggak Bang Yudas? Karena yang namanya kebenaran itu kan Nggak bisa aksiomatis. Setuju apa tidak? Enggak setuju. Dia nggak mau kayak gitu, oke. Oh nggak mau ya sudah. Nggak mau. Nggak bisa karena gini Kak, di Yohanes 1 ayat 1 dalam frasa Oke. terakhirnya nih. Dan Firman itu adalah Allah, ini merujuk pada hakikat, bukan pada oknum. Bukan Paham pada nggak? oknum lagi ya. Tapi Yaudah, merujuk gini pada deh. hakikat. Nah, Yaudah. Firman itu hakikatnya adalah Allah, gitu loh. Tapi kalau Hakikat. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ini merujuk pada oknum. Tuh. Bang, tadi Abang bilang anak bukan Bapa, ya kan? Roh Kudus bukan Bapa, ya kan? Betul ya? Maksudnya seperti itu ya? Betul. Betul ya? Oke, jadi ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus ini tiga-tiganya Tuhan atau tiga-tiganya bukan Tuhan, Bang? Ya tiga-tiganya Tuhan. Oh, berarti Tuhan Abang tiga. Tiga
pribadi dalam satu hakikat. Iya, satu hakikat kayak Nggak, saya, nggak Bang perlu, Winata, nggak. Bang Sal, Bang Salam, Bang Yudas, kita ini Salah. hakikatnya sama, hakikatnya manusia, satu hakikat. Tapi ada berapa di sini? Ada 5. Kakak, kalau tadi Ada kakak 5 mengatakan oknum. kita hakikatnya sama itu betul. Tapi Iya, kalau betul, kan? kakak mengatakan kakak dan saya ini satu hakikat, salah. Kita Satu nggak hakikat, terus ada berapa hakikat di sini? Kita terpisah, Kak. Sebentar, saya tanya. Di Komal ini, yang naik di room ini ada berapa hakikat? Kita terpisah, Kak. Jadi Iya, kalau saya kakak tahu terpisah. mengatakan Siapa satu, juga mau bersatu sama kamu, Bang? Saya cuma nanya, kita di satu Komal ini ada berapa hakikat yang naik di Komal ini? hakikat kita manusia sama. Jadi Ada kalau kakak berapa mengatakan hakikat? hakikat Coba saya tanya, ada kita- berapa hakikat yang naik di Komal ini? Kita udah satu. Satu Kita nggak satu. hakikat. Loh, saya nggak Kita bilang kita nggak bersatu. satu. Enggak, saya nggak bilang kita Kalau- bersatu, kalau Bang. kakak mengatakan kita hakikatnya sama, yaitu hakikatnya manusia, itu betul. Tapi kalau Iya, kakak berarti mengatakan hakikatnya satu satu, kan? hakikat, gini loh, pengertian satu Astagfirullahaladzim. hakikat itu artinya Saya tanya tidak ada berapa terpisah, Kak. hakikat, Bang? Saya tanya ada berapa Artinya, hakikat, enggak. Bang? Gak perlu pakai bahasa framing seperti itu, gak perlu, Kak. Kok nggak perlu bahasa frame? Gini loh. Kalau kakak mengatakan satu dalam hakikat, nih penjelasan Allah Tritunggal itu satu hakikat, artinya Enggak, satu tidak sebelum ke terpisah. alat Tritunggal dulu deh. Enggak, saya lagi nggak bahas alat Tritunggal dulu. Saya lagi bahas ini dulu, Bang. Orang yang lagi di Komal ini ada berapa hakikat yang naik di Komal ini? Berapa hakikat? Ya, ada berapa hakikat yang naik di Komal ini? Kita sama-sama hakikat manusia. Ada berapa hakikat Hakikatnya yang sama, naik ke Komal hakikat ini? manusia. Ada berapa hakikat yang naik ke Komal ini? Kok ketawa dia? Ada 5 hakikat manusia. Ada 5 5 hakikat manusia. hakikat manusia. 5 manusia, 5 orang. Hakikatnya manusia. Satu hakikatnya, lima. Bang. Loh, Iya, hakikatmu apa? Manusia Loh, kan? satu nggak satu dong, Kak. Loh, ya satu Nggak dong. satu. Terus Kita ada nggak apa? satu. Ada hewan Apakah lagi. kakak dan saya ini satu? Loh, saya Nggak, bukan kakak bilang dan saya saya dan satu. kamu satu. Nggak satu. Enggak. Kalau Saya kakak bukan bilang gini loh, Kak. Astagfirullahaladzim, Kalau ini kakak gimana menggunakan, sih? kalau Saya kakak nggak bilang menggunakan saya dan bahasa- kamu satu. kalau Saya kakak pun jijik, menggunakan Bang. Satu bahasa- sama kamu, saya pun jijik, Bang. Dengar dulu narasi saya. Ya sudah. Yang saya Ya bilang sudah, di sini jangan ada bilang berapa satu dong. hakikat? Gini loh, Bang, di rumah saya itu ada 2 hakikat. Ada apa? Ada manusia dan ada kucing. Hakikatnya ada manusia, ada kucing. Manusia 3 orang, kucing 1. Nah, jadi ada 2 hakikat gitu loh, Bang. Nah, sekarang saya tanya, ini ada berapa hakikat di sini yang naik? Ya satu terus. Ya udah, 1 hakikat kan kita kan. Manusia Satu aja kan yang- yang di sini. Ya tapi terpisah kan? Ya memang, siapa juga bilang bersatu. Ya Saya sudah. nanyanya berapa hakikat. Saya nggak bilang bersatu apa enggak. Saya pun nggak Ya mau bersatu sudah. sama kamu, Bang. Oke, berarti di nggak sini ya nggak mau lah, ngapain aku bersatu sama kamu? Apa aja. Ya. Jadi di sini ada 1 hakikat manusia. Tapi Ah. terpisah kan? Terpisah. Bisa, Ya. buktinya Oke. ada 5 di sini, ya kan? Nah, sudah. saya pun tanya, di dalam yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kan kalian bilang ini satu kesatuan tidak terpisahkan. Betul. Betul ya, jadi ada Bapa, Putra, Roh Kudus, ini satu kesatuan, tidak terpisahkan. Nah, dari Bapa, Putra, Roh Kudus ini ada berapa hakikat? Satu dong. 1, yaitu Tuhan. Allah. Tuhan ya. Allah. Bukan Tuhan. Ya Allah. Kan tadi kakak nanya hakikat kan? Iya, hakikat. Ya sudah. Nah, apakah tiga-tiganya ini Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak ini, Allah Anak lagi. Apakah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ini tiga-tiganya Tuhan atau tiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? ketiganya itu satu Tuhan. Oh, tiganya satu Tuhan. Oh iya. Oke, yang Tuhan langit dan bumi siapa, Bang? Jadi nggak perlu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. pakai bahasa yang Saya begitu ikutin seperti aja itu, kok nggak penjelasannya Abang, nggak apa-apa. Saya ikutin aja. Terus gimana? Yang Tuhan langit dan bumi yang siapa, Bang? perlu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mana datanya di Bible? Bapa dan Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan langit dan bumi. Lah, iya, sang Putra juga mengaku sebagai Tuhan kok. Yang saya tanya Tuhan langit dan bumi, Bang. Iya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena kan anda nggak bisa memisahkan teks lain dari Alkitab itu.
Ketika di Anda mana? bertanya Teks di dalam siapakah Bible-nya di Tuhan mana? langit dan bumi? Oh, Yesus mengaku sebagai Tuhan kok. Dia menyetarakan dirinya dengan Sang Bapa. Nah, ketika Yesus menyetarakan, Mana Yesus setara dengan Bapa? Di mana dia menyetarakan? Yesus menyatakan dirinya setara dengan Sang Bapa. Di Ketika mana? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kita bisa melihat respon orang Yahudi pada waktu itu ingin melempari dia dengan batu. Artinya apa? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kenapa kamu melempari aku dengan batu? Orang Yahudi berkata, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Itu jelas sekali. Jadi pernyataan yang Yesus menyamakan berarti orang Yahudi, bukan Yesus, tuduhan Loh, orang enggak. Yahudi. Loh, Loh, enggak dong. Justru pernyataan Yesus itu ditafsirkan oleh orang Yahudi bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. nah Tapi perkataan apakah- Yesus aku dan Bapa adalah satu itu ditafsirkan oleh orang Yahudi bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itu adalah tafsiran orang yang melempari Yesus. Betul, tapi Berarti kalau kau pun bilang Yesus sama dengan Allah, menyetarakan, berarti kau sama dengan orang-orang yang telah melempari Yesus dengan batu. Pertanyaannya, apakah Yesus membantah pernyataan mereka? Apakah Yesus membantah tafsiran mereka? Sama sekali tidak. Apa yang Yesus katakan? Sekalipun kamu tidak percaya, setidaknya percayalah pada perbuatan-perbuatanku ini. Yesus tidak pernah membantah tafsiran mereka terhadap pernyataan Yesus, tidak pernah. Oke, di saat Yesus Anda menegaskan mengatakan bahwa perbuatan yang kulakukan ini tidak mungkin berasal dari manusia. Jadi Tapi kalau engkau berasal tidak dari- percaya pada perkataanku, percayalah pada perbuatanku. Perbuatannya itu menyatakan siapa dia, gitu loh. Siapa dia? Perbuatannya itu, Ya, perbuatannya dia siapa dia? menegaskan pernyataan Yesus bahwa dia memang setara dengan Sang Bapa. Bang, kalau Abang bilang dia Pada setara faktanya, dengan Bapa. pada Oke, faktanya baik, dalam enggak. teks itu, dalam teks itu Yesus sama sekali tidak pernah membantah tafsiran Baik, mereka. abang kan bilang dari apa yang Yesus lakukan, dari apa yang Yesus perbuat, di situ membuktikan Yesus adalah setara dengan Bapa itu sendiri, betul? Iya, perbuatan Betul. Yesus ingin menyatakan bahwa perbuatannya itu menegaskan bahwa pernyataannya itu tepat, tidak ada yang perlu diragukan. Pernyataannya itu tepat, maka di saat kau bilang itu Yesus mendukung pernyataan ya Yesus. dengerin gantian dong, ya. Jadi di saat Yesus pun mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, maka setaralah Bapa pun tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya, Yohanes 5:30 ya. Karena Yesus mengaku itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, ternyata Bapa pun seperti itu. Dan yang lebih membagongkan lagi, kau bilang dia setara, dia sama. Padahal Yesus sendiri ngomong, Bapakku lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Dan yang lebih kuculuknya lagi, tadi kau mau bohongin aku, Bang. Kau bilang Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal di Matius 11:25 dengan jelas Yesus menegaskan, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Di situ Yesus mengatakan, yang Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Kau bawa data dari mana, Bang? Yesus itu Tuhan langit dan bumi juga. Terus kau udah bawa data dari mana lagi Yesus setara dari Hong Kong. Bapa lebih besar. Kalau kau bilang pun setara, Yesus gak bisa berbuat apa-apa dari sendiri. Masa kau juga remehkan Bapa gak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri? Ngaco Bang. Sudah. Silakan Bang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. David, di mana David kabarnya David? Lanjut tuh. Ya, jadi kakak menurutku baca Alkitab kurang lengkap. Oh dia ini apa namanya nggak nyapa saya ya? Nah, Ukti Natali ya. Siapa? Iya si David kok kayaknya ini banget sama saya itu. Lanjut Ukti. Oh, Iya. Padahal tiap hari itu WA loh dulu itu. DM WA terus tiap hari pagi sore sama istrinya itu. Lanjut Ukti. ya Ustaz. Ya Bang Yudas silakan Bang. Ya, jadi kakak baca Alkitabnya kurang lengkap, Kak. Tadi saya bilang, Kak, tadi saya bilang bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Di saat yang sama dia punya status Allah dan status manusia sebagai hamba Allah. Makanya kita akan menemukan
Gak heran dan wajar sekali kita akan menemukan teks-teks Alkitab yang menyatakan Yesus sebagai hamba, sebagai manusia. Dalam kemanusiaan dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku bersyukur kepada Sang Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu dalam kemanusiaannya, Kak. Tapi kakak jangan lupakan ketika Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Dia pemilik dari segala sesuatu. Manusia mana, nabi mana yang bisa berkata seperti itu, Kak? Tidak ada. Lalu Yesus nabi. berkata, Oh, jadi nabi. Oh, jadi Yesus nabi. bukan, aku tanya, nabi mana? Nabi mana yang bisa berkata seperti Yesus? Tidak Oh, kalau ada. di Bible Yesus yang Artinya ngomong Pak kayak Yesus gitu. bukan sekedar nabi biasa. Yesus bukan Tetap sekedar nabi luar biasa dia ya. bukan Oh, sekedar manusia. nabi. Dia bukan sekedar manusia biasa. Tapi Karena manusia tidak ya. ada. Iya. Oh iya. Makanya, Kak, manusia saya nggak pernah bantah kemanusiaan Yesus. Iya manusia. Ya udah manusia. Dia bukan manusia biasa, iya nggak apa-apa, luar biasa tapi Sepenuhnya manusia. Allah, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Nah, ucap, Pak. Allah, sepenuhnya manusia. Tuh. Nah sekarang ya dengarkan lagi pernyataan Yesus ketika dia berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak Jangan akan lari-lari binasa. dulu, jangan lari-lari ke hidup Aku kekal nggak lari, dulu. aku nggak lari. Aku ingin menunjukkan pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Sang Ilahi. Di Karena mana tidak sang ada ilahinya? satupun manusia bisa berkata seperti itu. Oke, di mana sang ilahinya? Saya penasaran nih soal Ketika pertanyaan Yesus manusianya berkata, aja. aku bisa memberikan hidup yang kekal. Adakah manusia bisa boleh berkata seperti itu? Aku bisa memberikan hidup yang kekal. Mm-mm. Apa sih bang? Yesus berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada Nah, mereka. oke, cara dapat hidup yang kekal memangnya menurut apakah? Yesus bagaimana? Enggak, nanti dulu sebelum ke sana. Adakah manusia atau nabi boleh berkata seperti itu? Bisa enggak? Oh bisa. Nabi Muhammad malahan memberikan hidup yang kekal kepada semua umatnya. Dijemput lagi. Nabi Muhammad bisa memberikan hidup yang kekal gitu menurut kau? Bisa. Dijemput, Tunjukkan ayatnya, diberikan hidup yang kekal untuk masuk surga. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Ketika Nabi Muhammad secara eksplisit ya menyatakan aku memberikan hidup yang kekal. Hidup Oke. kekal itu hak prerogatifnya Tuhan, Kak. Kok kakak bisa berkata manusia bisa boleh mengatakan hal seperti itu? Kenapa? Ya memang dia diberikan ini kok kuasa kok. Kan nanti syafaat Nabi Muhammad yang menyelamatkan. Yang memberikan hidup kekal Tuhan atau Nabi Muhammad? Apa sih bang? Yang bisa memberikan hidup kekal itu Tuhan atau Nabi Muhammad? Yang memberikan hidup kekal? Siapa? Tuhan. Hanya Melalui Tuhan. utusannya. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Iya Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan. bisa memberikan hidup kekal. Iya, hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup kekal. Tuhan yang memberikan. Ya betul. Makanya ketika Yesus berkata aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dia menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan itu sendiri. Itu pernyataan yang hanya boleh Oke, sekarang diucapkan saya oleh tanya Tuhan. Anda. Oke, sekarang saya tanya Anda. Hidup kekal yang diberikan Yesus itu bagaimana? Ya hidup selama Definisinya bagaimana? Untuk bisa mendapatkan hidup kekal menurut Yesus itu bagaimana? Caranya? Ya percaya. Percaya apa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Barang siapa yang dibaptis, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, Jangan barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu syaratnya. Percaya. Jangan ngarang lah. Saya tanya bagaimana untuk bisa Markus mendapatkan 16 ayat hidup yang 16. kekal. Iya, Markus 16 ayat Enggak. 16. Saya tanya bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Markus Baca 16 ayat Yohanes 16. 17:3. Abang jangan ngibul di sini, Bang. Terus Markus 16 mau dikemanain, Kak? Loh, enggak, hidup kekal dulu kita beresin. Hidup kekal itu di Iya, Yohanes terus Markus 17:3. 16 ayat 16 mau dikemanain? Loh, saya lagi nggak bahas Markus, Bang. Nanti kalau Markus boleh. Kita bahas Markus. Tadi kan- Halo Ibu. Tadi kan Halo. kakak bertanya. Halo. Apa lagi Halo. halo-halo ah? Halo Ibu, saya mau tanggapi jawaban pertanyaan kalian. Ibu-ibu punya pertanyaan. Abang ini apa? Kristen. Kristen. Tiba-tiba mau Oke, masuk gimana oke. ini? Bang Yudas nggak bisa jawab ya pertanyaan saya. Tiba-tiba kok motong. Kenapa? Iya, saya menambahkan Bang Yudas. Seperti Bang Yudas menambahkan karena Ibu masih vakum dengan yang tadi Bang Yudas katakan Oke, ini. Jadi kamu tahu begini, pertanyaan Ibu. saya? Kamu tahu pertanyaan saya sebelum kamu jawab? Saya Iya. tanya dulu. Kamu tahu nggak pertanyaan Iya. saya? Apa pertanyaan saya? Yang tadi. Apa yang tadi? Jangan sampai Orang kamu Kristen narasi kapan ternyata masuk- nggak nyambung. Bukan, tadi Ibu katakan apa sama Bang Yudas? Apa? Yang saya tanya apa? Pertanyaannya.
pertanyaannya kepada Bang Yudas itu orang Kristen, bagaimana orang Kristen bisa masuk surga? Bagaimana Benar, kan? cara mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus? Itu yang saya tanya, Kucluk. Iya, iya. Jadi begini dulu, Ibu tunggu. Di dalam Matius ada orang kaya yang bertanya kepada Yesus, bagaimana? Diam dulu. Jangan diam dulu. Bagaimana kita? Kau diam dulu. Dengar dulu. Yang saya tanya Ibu, hidup kekal. Kau nggak usah menceritakan lagi perumpamaan ada orang miskin, orang kaya. Saya nggak nanya itu. Justru jalurnya dari situ, Ibu. Kalau Ibu nggak usah kau pelintir-pelintir. Di sini bukan khotbah gereja. Kalau di sini nggak usah ngibul. Ibu, kami Kristen tidak bisa langsung menunjuk. Harus Ibu mengerti. Ibu harus Karena jadi kalau dewasa, orang Bro. Kristen tidak bisa langsung menunjuk, saya langsung tunjukkan data apa yang Yesus sampaikan. Kau diam. Iya, Yesus Ya sampaikan udah itu kau sudah diam. tunjukkan Di sini ini. perkataan Yesus lebih penting daripada bacot kau. Kau diam. Ya. Saya bukan denom lain. Saya Kristen. Ya saya makanya tahu. kau diam. Di sini perkataan Yesus lebih penting daripada perkataanmu. Kau diam. Di dalam Yohanes 17:3, di situ Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kalau mau dapat hidup kekal. Mana ceritanya tadi hidup kekal itu caranya apa? Mengenal Yesus Tuhan lah, dibaptis. Apa pula kalian itu gak nyambung? Ibu kalau vakum diam dulu. Ibu kurang mengerti, diam dulu. Vakum yun, diasmu itu vakum cleaner. Dengar dulu. Ibu Apa pasang yang mau telinga didengerin? dulu. Telinga gak usah dipasang, udah nempel. Dengar dulu. Apa? Mau ngomong apa? Berarti Ibu Kan diturunin kan kawan, makanya jangan keserupan. Ini lintas diskusi, bukan lintas keserupan. Bang Yudas, mic-nya dibuka lagi. Ini Yohanes 17:3 Bang. Hidup kekal menurut Yesus Bang. Ya, hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu kan? Terus? Ya. Jadi di sini satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di sini nggak ada tuh mengenal Yesus juga sebagai Tuhan, ya Tuhan. Nggak ada. Baca ayat 5 ya. Oke, yang kelima ya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Terus, kenapa minta dimuliakan bukan minta dijadikan Tuhan? Mana minta dijadikan Tuhan? Ini minta dimuliakan. Kalau minta dimuliakan, saya pun berdoa kepada Tuhan saya, ya Allah, muliakanlah saya. Gak ada, itu urusannya dengan jadikan Tuhan gak ada Bang. Muliakanlah saya, jangan sampai saya dihina. Itu biasa aja manusia berdoa kayak gitu Bang. Terus fokus lagi untuk dapat hidup yang kekal ini bagaimana? Bener apa salah? Dia mengenal Sang Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Yang apa? Kan? Mengenal Yesus Kristus apa? Sebagai? Yang telah diutus. Betul. Utusan. Kami nggak pernah bantah Yesus adalah utusan. Oke, tapi utusan. Utusannya bagaimana? Terus satu-satunya Allah yang benar siapa di situ? Kok tadi bilang ketiga-tiganya Allah? Sebentar, kau tadi ingat gak narasimu? Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Kau bilang tiga-tiganya Allah tadi. Padahal di sini satu-satunya Allah yang benar siapa? Bapa. Terus ngapain kau bilang ada Allah Anak, Allah Roh Kudus? Padahal di sini Yesus sendiri bilang satu-satunya Allah yang benar. Dan kau mengakui tadi itu Bapa. Makanya aku bilang kakak jangan berhenti membaca gitu loh. Kok ketawa dia? Satu-satunya Allah yang benar Bapa kan? Berarti Allah yang lain nggak benar. Bukan Allah yang lain nggak benar, karena Bapa itu merujuk pada apa sih? Itu merujuk pada eksistensi atau wujud Allah. Sekarang aku tanya, apakah di dalam Sang Bapa itu ada firman-Nya atau enggak? Apalagi dalam Bapa ada Sang Firman. Apakah Bapa itu punya firman enggak? Firman itu perkataan Bang. Firman itu perkataan. Iya, kan Yesus berkata nih, aku keluar dan datang dari Allah. Sebelum Yesus keluar dari Allah atau dari Bapa, dia ada di mana? Di dalam Bapa toh?
Memangnya kalau yang keluar dari Bapa itu adalah Bapa ya Bang? Enggak, ya sesuatu yang ada di dalam Allah itu hakikatnya pasti Allah. Enggak, kita fokus aja lah Bang, gak usah dipelintir-pelintir lah. Lah Fokus iya, ke hidup yang makanya- kekal, fokus ke Iya. hidup yang kekal. Tadi aja kan Abang, padahal di awal narasi diskusi dengan saya, Abang mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga-tiganya Allah, Abang bilang. Padahal Betul. Allah yang benar cuma satu Bang menurut Yesus. Iya, Bapa punya firman dan punya roh. Apakah firman dan rohnya itu hakikatnya bukan Allah? Artinya ketika kita menyembah sang Bapa itu otomatis menyembah firman dan rohnya yang ada di dalamnya, itu otomatis. Alasannya Jadi- apa Bang? Alasannya apa? Kalau firman keluar dari Bapa, terus roh keluar dari Bapa, alasannya apa? Sesuatu Itu yang ada adalah di Bapa dalam itu Allah, sendiri. sesuatu yang ada di dalam Allah, hakikatnya pasti Allah. Sama seperti manusia. Sesuatu Roh yang keluar dari ada, Allah, roh yang apakah ada itu di- Allah? Roh yang ada di dalam manusia, apakah roh manusia itu hakikatnya bukan manusia? Bang, saya tanya, sesuatu yang keluar Iya. dari Allah, apakah itu Allah? Hakikatnya pasti Allah. Firman Tapi Allah, makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, dan firman itu adalah Allah. Itu berbicara. Bang, udah lah Bang, kok nggak usah mencela-mencela lah Bang. Enggak, Bang, Itu kok nggak usah berbicara mencela-mencela tentang Bang. Kok nggak usah Ini mencela-mencela bukan- Bang di sini. Ini bukan Abang, kok mencela-mencela, nggak usah artinya- mencela-mencela. Kau tadi bilang ada tiga-tiganya Allah, ada Bapa, ada Anak, Lah ada Roh iya. Kudus. Tapi Betul. sedangkan menurut Yesus untuk dapat hidup yang kekal, Allah yang benar itu cuma satu. Kok kenapa akan kau jadikan tiga, duanya nggak benar berarti Bang? Cuma satu yang benar kau jadikan tiga. Ti, Ya mohon karena izin kalau memotong, berbicara Ukti. Bapak. Mohon izin Ukti memotong. Saya iya, baru, iya saya kok baru dengar tadi Yohanes 1 ayat 1 gimana itu bunyinya? Saya baru dengar itu. Yudas, Bang Yudas. Bang Yudas, gaskan Bang Yudas. Yohanes 1:1 Bang Yudas, gaskan Bang Yudas. Gaskan Bang Yudas, jangan di mute Bang, gaskan Bang. Bang Yudas. Ah, nggak asik Bang Yudas nih, mic-nya di mute ah. Bang, mic-nya jangan di mute. Kok diem ini Bang Yudasnya ini? Oh iya, assalamualaikum Bang Ben. Iya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Yudasnya ini malu-malu dia Udah Bang. itu sudah mikir, udah bicara tapi belum gitu. Yudas dari tadi kan begitu, makanya ketika dia tadi menerangkan itu saya cuma minta izin satu aja, izinkan saya tetap bingung dengan keterangan yang disampaikan oleh Yudas. Karena ketika tadi mengatakan, ya kan mengatakan sesuatu itu yang beliau katakan sebagai penjelasan tapi menjadi pembingungan gitu. Kenapa saya mengatakan bingung? Ketika Gimana mereka Gimana nggak bingung Bang? Dia bilang semua yang berasal dari Allah itu adalah Allah. Loh, Allah, ya. 1 Korintus 8 nomor 6 segala sesuatu berasal dari Allah loh Bang. Guguk dari Allah, babi dari Allah, monyet dari Allah. Makanya itu Allah Bang. juga berarti guguk. Makanya monyet, Bang Ben, babi. aku tadi mau Habis ngejar di kita, Bang, situ. kalau seperti Apakah ini, Anda Bang. mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah Allah? Gak dijawab. Habis kita kalau pakai narasi seperti itu. Tapi tadi gini yang Bang, lebih bingung coba. ini loh Bang Ben. Bang, Ketika ada switching tadi kan ada switching ya. Ketika ada saatnya yang lebih menonjol itu manusia, ada yang saatnya yang menonjol itu keilahian. Yang paling berperan itu siapa gitu loh. Ya kan? Nah itu. Ya, kalau Untuk kita semua dia sama ibaratkan- Biblenya sendiri itu. Iya betul. Coba metodologi gimana ini kalau tadi mengatakan jadi ada gini loh, Pak, switching? kalau dikatakan segala sesuatu itu berasal dari Allah, betul. Itu dalam konteks apa dulu? Penciptaan, segala sesuatu itu dijadikan oleh Allah, tapi Nah, emang sang Yesus bukan firman ciptaan, Bang. dan Roh Kudus, firman dan Roh Kudus itu keluar dari Allah. Enggak, Apakah saya sesuatu tanya, yang keluar Yesus dari itu Allah itu ciptaan hakikatnya bukan, bukan Bang? Allah? Kemanusiaan Bang, ciptaan, saya tanya, keilahiannya penciptaan. Anda kan bilang itu konteksnya penciptaan. Saya tanya, Yesus itu ciptaan bukan? Menurut Kemanusiaannya ciptaan, kemanusiaannya ciptaan. Di mana keilahiannya dikatakan penciptaan. kemanusiaannya ciptaan? Lah iya kan Tapi kemanusiaannya kerohan, itu, ketulangannya, kedagingannya, apalagi nih kemanusiaannya ciptaan? keilahiannya itu sebagai sang firman. Di Yohanes 1 ayat 1 dia adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan apa? Segala Bang, sesuatu yang diciptakan disebut oleh Yesus dia itu sang yang mana firman. aja sih? Bang, yang disebut Yesus itu yang mana? Kepalanya, Yesus. jempolnya, atau apanya? Yang disebut dengan Yesus itu?
Yesus itu Allah dalam rupa manusia, Allah yang mengambil rupa manusia. Iya, yang disebut Ilahian Yesus dan itu kemanusiaan yang bentuknya bersatu. manusia atau yang apa? Maksudnya? Yang disebut dengan Yesus itu yang berbentuk manusia dengan segala yang ada di dalamnya, atau cuman casing luarnya aja? Ya semuanya Allah dalam rupa manusia itu loh. Allah yang mengambil rupa manusia semuanya itu ya, Yesus. termasuk tubuhnya, termasuk dagingnya, benar? Nah, ciptaan nggak itu? Kemanusiaannya ciptaan. Itu Yesus nggak kemanusiaannya itu? Ya betul. Nah, Yesus berarti kan? Ya kan kita membedakan antara natur Muter ilahi muter dengan lagi. natur manusianya. Natur manusianya ciptaan, natur ilahinya pencipta. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia sang firman. Nih. Anda kan bilang, saya ikuti Anda Yohanes. Firman menjadi daging. Berarti daging ini firman bukan? Bukan. Loh, firman menjadi daging, Daging itu firman bukan? Bukan. Muter lagi. Bagaimana sih? Ini nih saya kasih analogi. Tepung menjadi roti. Berarti Salah, tepungnya masih analogi ada salah. nggak? Analogi salah. Menjadi kok gimana? Emang menjadi egen itu, saks egen itu. Egen itu artinya apa? Muter kan? Analogi salah. Kami nggak punya pemahaman seperti Yang namanya itu. menjadi itu artinya Ya, apa, Bang? ketika dikatakan firman menjadi manusia, ya bukan berarti Bentar, Bang, seperti definisi menjadi itu nasi apa, Bang? menjadi Definisi bubur. menjadi itu, Bang. Saya tanya, Abang, definisi Juga harus menjadi itu seperti apa? itu. Enggak, kita main definisi dulu. Terminologi atau definisi menjadi itu apa, Bang? Ya, apakah harus seperti itu? Kata menjadi itu harus diterjemahkan seperti itu? Enggak juga. Loh, ya sesuai dengan kaidah bahasa lah, Bang. Orang kitab Anda itu terjemahnya bahasa Indonesia, Bang. Masa pakai kaidah bahasa lain, Bang? Terminologi atau definisi menjadi itu apa, Bang? Macet kan? Macet. Perubahan. Macet pasti. Enggak macet. Pentok, Kata siapa harus macet? pentok. Kata siapa kata menjadi itu harus Ya, berarti menjadi apa? perubahan. Coba. Iya, enggak kata siapa? Kata Loh, emang ada seperti definisi nasi menjadi selain berubah bubur. dari kondisi sebelumnya ke kondisi sesudahnya? Terus, Ada ya nggak? kami nggak punya pemahaman seperti itu. Iya. Itu berubah nggak? Itu berubah nggak jadi kondisi sebelumnya menjadi kondisi sesudahnya? Tidak. Allah tidak pernah bisa berhenti Berubah nggak? menjadi Allah. Allah tidak pernah bisa berhenti menjadi Allah. Jadi ketika ada narasi firman menjadi manusia, Kan itu Anda yang bawa kata menjadi di John 1 nomor 14. Gimana sih? Saya tanya, definisi menjadi itu apa? Berubah dari kondisi yang sebelumnya menjadi kondisi sesudahnya. Benar nggak? kalau misalnya aku menjadi badut, kepalanya. bisa gak? Dia yang bawa Kalau misalnya diksinya, dia juga yang kepentok. saya menjadi badut, misalnya. Tuh, iya. Apakah Nah, kalau itu Saya- benar, Dep. Kau yang Tapi tadinya kalau bukan itu badut, analogi yang benar, berubah Bang menjadi Ben. badut. apakah saya berubah atau saya hanya Kalau kamu menjadi badut, Iya. itu benar itu saya data hanya yang benar. menambahkan apakah saya hanya menambahkan makeup badut sehingga saya berubah menjadi badut tanpa kehilangan kodrat manusia saya? Apakah saya hanya Yudas memakai nih. topeng badut Saya ikuti sehingga Anda. saya berubah menjadi badut? Itu kan bisa saja. Gimana sih Abang ini? Siapa yang Nggak selalu kata menjadi itu harus Anda ada menjadi tafsirkan badut, perubahan Anda memakai dari topeng yang badut, sebelumnya analogi menjadi yang sesuatu barusan Anda gunakan. lalu kehilangan yang sebelumnya. Artinya dalam analogi yang saya sampaikan itu Saya bisa tanya saja toh, Anda. betul nggak? Enggak, Bang. sebentar dulu, Abang jawab Bang, dulu. Apakah dalam saya analogi ikuti yang saya Anda dari sampaikan tadi. itu bisa atau enggak? Saya jawab ya. Saya jawab. Yudas menjadi badut. Yang tadinya bukan badut terus menjadi badut. Berarti itu artinya dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang sesudahnya. Bener nggak? Macet pasti kau. Saya ajak memain Jadi, analogi. Bang Ben, Belum ketika kasih- dia kan saya memakai kasih baju original ini kan, teks kau. Bang Ben, ketika dia pakai baju badut, manggilnya Yudas atau badut, Bang Ben? Ya badut lah, kan udah menjadi. Badut. David, Maka ketika firman menjadi daging, daging ini ya firman itu sendiri.
Tidak bisa dikatakan ini hanya kedagingannya, kefirmanannya beda lagi. Mana ada? Logika mana yang bisa terima seperti itu? Makanya David, jangan kekenyangan bohongin orang, David. Nipu orang jangan kekenyangan. Tapi Nah, ini kan kabur kan? Hmm. Kabur pasti. Sengklek soalnya logikanya udah. Iya, tadi nyenengke loh. Tadi Musa tanya gini, kalau tadi kan ketika ada perubahan, saya mengatakan gini, kalau dia beli kursi itu dikasih pohon juga mau dia gitu loh. Yang penting kan sama-sama kayunya kan, betul ya? Kalau dia beli kursi ke toko mebel ya kan, nggak usah dibawa masuk, bawa aja ke pinggir jalan, di situ ada pohon asem. Nah ini kamu ambil ini aja gitu loh. Dia pasti akan terima. Padahal Kan dia Natali punya- udah bener loh tadi. Ketika dia bilang ada Allah babe, Allah anak, Allah roh. Berarti kan ada 3 Allah. Dan Natali kasih lihat, satu-satunya Allah yang benar adalah babe. Berarti selain Allah babe, Allah nggak benar. Selesai di situ, clear udah, kekunci udah di situ. Lanjutlah teman-teman. Cari agak pikiran dikit ya, dong. mohon izin ya untuk si David ini, mohon izin Ukti dan teman-teman yang lain. Kenapa saya langsung menjurus ke arah situ? Karena saya termasuk yang tersayat karena guru kita yang ditipu oleh si David gitu kan. Kenapa saya langsung mengarah ke situ? Jadi si David ini adalah salah satu oten penipu ya, bukan sekedar dalam keimanannya tapi juga dari material gitu. Baik itu sebelum pura-pura mu'alaf maupun setelah menjadi mu'alaf, biar jadi pelajaran. Oh, Itu si David kan, David yang anak kecil itu. itu si David kan, dia di Tangerang, dia diamnya itu. Oh, tahu. David yang bocil harusnya itu berarti. Si David. Si Iya, David itu Oon si itu. David. Iya. Walah. Yang Makanya mana? baik sebelum makanya saya sengaja ini sebagai pelajaran gitu buat yang lainnya. Dan saya yang paling tersinggung ketika guru saya itu dipermainkan gitu, baik itu sebelum mu'alaf maupun sesudah mu'alafnya gitu. Makanya sengaja saya tetap mengarahnya setiap ada dia itu ya tentang penipuannya itu. Baik itu si David yang ada di Tangerang. Kalau yang Yudas tadi itu David itu. Iya itu si David Ukti. Yudas tadi itu. Iya itu si David. Makanya kan langsung saya tekak, lo David kok tumben gak nyapa saya? Dulu kan istri dan apa kamu dan istrinya kan tiap hari tuh pagi dan sore WA saya. Sebelum mu'alaf dan sesudah mu'alaf itu. David yang baru-baru syahadat aja itu kan Ustaz? Iya yang ya udah ini bulan-bulan yang lalu. Iya maksudnya bulan yang kemarin. Agak lama. Betul. Oh alah, baru tahu aku ketinggalan info. Ada datanya semua di saya, dari videonya, dari WA-nya, semua ada di saya. Cuman yang saya sangat tersinggung itu ketika guru kita dipermainkan, mentah-mentahan gitu loh, diledek apa gitu. Itu saja sih saya tersinggungnya, itu aja. Makanya sengaja kalau dia ya, khusus untuk dia, kalau ada di Komal saya pasti saya pasti datengin, saya dampingi gitu.